Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat teman-teman semua yang saat ini masih setia menonton channel YouTube Chef NJ Tutorial. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pembahasan kali ini mengenai pertanyaan yang muncul di kolom komentar di video sebelumnya, di mana beliau ini sudah gagal bayar atau telat bayar lebih dari 1 tahun di ada modal dengan nilai nominal utang 1 juta rupiah. Apakah aman? Dan setelah dilihat ternyata bunganya katanya semakin banyak, semakin menumpuk. Bagaimana pencerahannya? Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah pernah menjadi nasabah, ada modal, lalu dengan nominal hutang 1 juta rupiah, telat bayar lebih dari 1 tahun, silahkan kalian bisa berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Nah, ini pembahasan berdasarkan pengalaman teman-teman saya juga ketika telat bayar lebih dari 1 tahun. Ini dengan nominal hutang 1 juta rupiah, apakah aman atau tidak? Lalu bunganya setelah dilihat ternyata semakin besar, semakin membengkak. Saya bahas satu persatunya. Untuk masalah aman atau tidak ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online manapun termasuk di ada modal, itu tergantung dari isi pikiran kita, tergantung dari pemahaman kita tentang gagal bayar itu. Sehingga kalau misalkan kita menyikapinya dengan aman, dengan baik-baik saja, insya Allah akan aman-aman saja. Walaupun saya tahu ketika gagal bayar itu banyak sekali resiko yang akan kita hadapi, dari mulai teroran setiap hari, penelponan, caci maki, bahkan ada yang sampai mendatangi langsung ke rumah nasabahnya. Dan untuk ada modal ini, menurut informasi dari beberapa sumber, bahwa mungkin sampai saat ini belum pernah ada yang didatangi DC lapangan, walaupun diberitakan bahwa ada modal ini mempunyai DC lapangan, tapi saya belum mendapatkan informasi ada DC lapangan yang datang dari ada modal ke mengunjungi nasabahnya. Ini buat teman-teman yang pernah dikunjungi DC lapangan ada modal, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain mendapatkan gambaran ternyata mungkin ada modal ini ada DC lapangan yang datang ke rumah. Untuk masalah bunga pinjaman online ketika telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun, ini katanya semakin menumpuk, semakin banyak. Menurut aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan bunga dan denda ketika ada nasabah yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu tidak boleh melebihi dari 100%, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika hutang kita 1 juta rupiah setelah gagal bayar atau telat bayar lebih dari 90 hari bahkan lebih dari 1 tahun, itu bunganya dan denda tidak boleh melebihi 100%. Jadi kalau hutang 1 juta rupiah mungkin maksimal di 2 juta rupiah bunga dan denda plus pokok yang pernah kita pinjam. Jadi itulah pembahasan tentang masalah aman atau tidak ketika gagal bayar di ada modal lebih dari 1 tahun. Lalu tentang bunga pinjaman online yang dendanya semakin menumpuk, semakin banyak, itu hanyalah asumsi karena maksimal aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan bunga denda adalah 100% dari hutang pokok. Oke, semoga sharing ini bermanfaat, dan yang terpenting, berapapun nilai nominal hutang Anda di pinjaman online ada modal, jangan berpikiran yang tidak aman, tapi amankan dulu pikiran Anda, sehatkan dulu pikiran Anda, jangan berpikir yang belum tentu terjadi. Lalu ketika kalian sudah tidak mampu bayar karena keadaan ekonomi yang sulit, jangan coba-coba kalian membayar utang dengan gali lubang tutup lubang. Tetap kalian hindari gali lubang tutup lubang. Jangan sekali-kali kalian berusaha untuk meminjam lagi, baik itu di pinjaman online maupun di bank konvensional. Dan buat teman-teman yang tidak kuat mental, saya selalu bilang berkali-kali, segera ganti kartu dan reset HP kesetelan pabrik agar kalian tidak diteror lagi setiap hari, setiap saat oleh DC pinjaman online ada modal. Dan buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan, masih menghadapi permasalahan hidup, jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, beribadah sama Allah, perbaiki ibadah kalian, berbanyak sholawat, berbanyak zikir. Yang asalnya kalian tidak pernah tahajud, sekarang ini cobalah tahajud walaupun hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Itu insya Allah jika ibadah kalian ikhlas, fokus, dan semata-mata untuk beribadah sama Allah, insya Allah suatu saat nanti kalian akan mendapatkan solusi terbaik,
akan mendapatkan petunjuk dari Allah atas segala permasalahan hidup kalian selama ini. Oke, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.